gitu Romo. Ya sebelum kejadian ya dong. sebelum kejadian. Mereka sembunyi di bawah tempat tidur. Nah itu. Nah pas misa saya ingat banget itu ketika kita misa pas Bapak kami, lagu Bapak kami, lagu itu bebaskanlah kami dari yang jahat itu. Pas itu bebaskanlah kami dari yang jahat. Tahu-tahu langsung seperti ini bergelombang-gelombang itu ya. Langsung kami tumbang semua itu, guling-guling di itu. Ya di ruang doa itu. Suster ada di situ. Saya ada di gereja apa di? Saya nggak di gereja, saya di panti dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh keraiman Tuhan. Salam Pojok Iman. Cakep. Suster hadir pada kesempatan ini di ruang Pojok Iman ini untuk men-sharingkan pengalaman hidupnya. Kita beri judul Getar-getir Kehidupan. Kenapa itu nanti kita lihat aja ceritanya kok getar-getir ya. Mungkin karena dikit-dikit deg-degan kali ya. Pengalaman apa itu nanti kita lihat. Suster, selamat datang. Terima kasih Romo. Apa kabar? Baik, luar biasa. Getar-getir kah? Iya, sekarang saya deg-degan. Deg-degan ya. Baik, suster boleh kenalin suster tuh nama lengkapnya siapa? Dari tarekat atau untuk kongregasi apa, terus sudah lama berapa jadi biarawan ini, asli mana ya suster? Gitu. Ya, baik Romo, terima kasih. Saya Suster Sinta Aryati CB, biasanya saya dipanggil Suster Aryati. Kalau teman-teman atau sahabat-sahabat Pojok Iman ingat lagu Suster Aryati? Nah gitu itu Romo lagunya, lagu zaman dulu ya. Lagu kenangan ya. Jadi saya biasanya dipanggil Suster Aryati dan saat ini saya bertugas di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita. Saya menjadi dosen di sana mengajar rekan-rekan mahasiswa yang semua perempuan, nggak ada laki-laki yang saya ajar, jadi semua perempuan. Dan saya sekarang sudah hidup membiara berapa tahun ya? Berapa ya sih jalani? Tanyanya aku 52 jadi saya, umurnya. Jadi saya itu masuk susternya itu tahun 1099, postulannya itu Romo. Nah, bareng saya dong. Ya. Saya ditabis 99. Oh, itu kalau itu Romo udah dari postulan enggak? Itu enggak. Lalu saya kemudian masa pembinaan 3 tahun tuh Romo ya. 3 tahun masa pembinaan, lalu tahun 2021 kok 2021? 2001 saya kemudian profesi kalau sementara. Dihitung dari situ. Dari situ 2000. Profesi. Ya, jadi saya sekarang sudah 20 tahun. 20 tahun jadi suster. Iya. Saya kalau kekal itu tahun 2006. 6, betul. Nah, begitu. 20 jadinya. Ya. Kalau kalau Romo 22 jadi imam. Oh, gitu. Kalau dihitung masuk seminarinya sih udah 30-an. Oh, ya Romo lebih senior lah dari saya, usia juga kan. Usia juga. Ya. Lalu saya berasal dari ini Romo. Apa itu? Dari mana coba Romo? Saya dari Sulawesi. Nggak percaya. Tanah Toraja. Tanah Toraja ya. Iya. Itu kan terkenal tapi kopi. Bapak saya Padang. Oh. Ibu saya yang Toraja. Bapak Padang, Ibu Toraja. Maka kulit saya juga Padang. Oh. Terang. Nasi Padang. Iya. Oh, suka juga dong ya. Ya, itu Romo. Oh gitu ya. Jadi Ibu Padang. Bapak saya Padang, Ibu dari Toraja. Kalau boleh korek-korek gitu dikit sebelum cerita pada tema. Kenapa suster pengen jadi suster biarawati? Sebenarnya saya pengen jadi suster tuh karena sering bertemu dengan suster-suster YMY. Oh. Waktu itu di Sulawesi banyak suster YMY. Ya, betul. Ya, lalu sejak SD kelas 4 Romo. Saya pengen pakai bajunya gitu ya. Karena kelihatannya kan
anggun-anggun tuh suster-susternya cantik-cantik. Wah. Nah, saya juga pengen seperti suster-suster itu tuh Romo. Gitu ya. Gitu. Yang pakai Ya. seragamnya itu. Tapi awalnya memang ibu saya sih yang nggak tidak setuju ya saya jadi suster. Kenapa? Karena ya itu anak ragil. Nah, Anak ragilnya itu ya ya. karena anak bungsu lalu memang paling dekat dengan ibu. Tapi saya tetap, karena waktu SMA itu saya berpisah dengan ibu, artinya ibu tinggal di tempat lain, saya di Makassar. Oh. Jadi ibu nggak tahu kalau saya sudah surat menyurat dengan pembimbing di postulat Jogja. Jadi Gitu. cari-cari colongan Ya juga begitu ya. Romo. Bagus ya. Nah, Ya, Romo. kita langsung masuk ke tema nih. Ceritanya katanya suster punya pengalaman getar-getir. Ya, Itu kenapa sih suster tuh ya ceritain? gini Romo. Jadi saya tuh melihat begini perjalanan panggilan saya atau perutusan saya ya, selama mulai tahun 2001 itu saya ditugaskan di Solo. Oh. Solo baru, saya jadi guru TK di sana itu. Cukup lama, 4 tahun saya di sana. Lalu setelah itu saya pindah ke Ganjuran, panti asuhan daerah Bantul ya, Jogja. Lalu tahun 2006 itu belum setahun saya Ya. ditugaskan di panti asuhan itu Romo. Tanggal berapa ya, 25 Mei kalau tidak Ya. salah ingat saya, 27 Mei 2006 itu gempa di Ganjuran. Jadi belum ada setahun. Jogja ya. Iya, Jogja. Lalu kemudian tahun 2010 saya ditugaskan ditugaskan di tempat lain lagi, itu di Muntilan, Vanlit, SMA Vanlit ya. Oh, ya. Di sana saya waktu itu menjadi pamong asrama, tetapi juga mengajar di SMA Vanlit. Nah, itu belum ada setahun saya di sana tuh Romo. Merapi. Tapi meletus. Merapi meletus itu juga luar biasa itu, dan pengungsi di kampus di Vanlit itu kan sekolahnya Ada? namanya kampus. Pengungsinya sampai ribuan. Oh, suster Waktu nampung itu. di sana ya? Iya, kami menampung pengungsi-pengungsi itu. Lalu setelah itu tahun 2012 tuh Romo, saya dipindahkan lagi tugas di Jakarta ini yang sekarang tempat saya bertugas Pondok Kelapa berkarya ini. di Pondok Kelapa. Itu saya mengalami banjir ya. Jadi saya ini kalau mau dipindah itu jadi khawatir ya, wah jangan-jangan nanti Pengalaman apa lagi ya, nih ya? besok kalau saya Getar-getir dipindah apa lagi ini ya, gitu Romo. Itu yang Besok. dimaksud getar-getir. Jadi itu. Itu kalau suster orang Jawa harus diruat loh itu. Ya. Itu. Tapi semuanya kan sebetulnya endingnya bagus dong. Awalnya Ya, aja itu ya dari ya, pengalaman. Romo. Jadi ketika gempa itu juga saya merasa wah ini pengalaman pertama dalam hidup saya, dan kan banyak yang meninggal itu Ya. di situ. ada suster kami yang kena dan sampai sekarang memang matanya juga cacat ya. Itu perjuangan saya waktu menemani suster itu ketika habis Oh, iya. gempa Romo. Cacat gitu. Jadi saya waktu gempa itu Romo misa di panti asuhan. Ya, betul. Kan ada misa di panti asuhan setiap hari Sabtu. Saya ingat itu hari Sabtu kejadiannya tanggal 27 Mei itu. Lalu suster-suster yang tidak bertugas di panti asuhan itu misalnya di gereja, di paroki gitu ya. Nah, saya pagi-pagi itu pergi misa di itu. Memang saya berpikir nih, kok nggak ada bunyi burung nih. Biasanya kalau saya jalan dari susteran menuju ke panti itu Ada. pagi-pagi itu kan lewatin Ya. ini tuh Candi Hati Kudus ya. Kita melewati Candi Hati Kudus pasti bunyi burung banyak Burung-burung banget banyak, ya. Berkicau itu pagi-pagi gitu. Ini sepi, senyap begitu ya, nggak ada, itu sekitar jam 5-an. Ya, pagi-pagi. Iya, jam 6 kan gempanya itu. Ya, betul. Nah, lalu saya itu kok anjing-anjing kami juga nggak ada nih, pada kemana? Biasanya kan kalau saya masuk ke pintu gerbang panti itu anjing-anjingnya udah pada datang tuh lari-lari ya menyambut begitu. Ini nggak ada ya, semua, nggak sepi. ada. Ternyata itu pertanda alam loh Romo. Kalau mau terjadi musibah ya, itu memang burung-burung atau binatang-binatang itu juga ngerti sebenarnya. PK Lalu ya, mereka ya. mereka Sembunyi. sembunyi begitu.
Seperti anjing kami itu sembunyi di bawah tempat tidur. Oh, Jadi dia itu jauh sebelum kejadian ya? pagi itu Romo. Jadi Ya sebelum kejadian ya dong. sebelum kejadian. Mereka sembunyi di bawah tempat tidur. Nah pas misa saya ingat banget itu ketika kita misa pas Bapak kami, lagu Bapak kami, iya. lagu itu bebaskanlah kami dari yang jahat itu. Betul. Pas itu bebaskanlah kami dari yang jahat. Tahu-tahu langsung seperti ini Gelombang. bergelombang-gelombang itu ya. Langsung kami tumbang semua itu, Ya, guling-guling benar, di katanya. itu. Ya di ruang doa Suster itu. ada di situ. Saya ada Di gereja apa di? Saya nggak di gereja, saya di pantinya Nah, misa. di gereja bule Ya. saya ikut itu. Nah itu. Oh Dia gitu. bule saya duduk paling belakang. Heeh. Tiba-tiba dia ke depan. Oh. Terus yang belakang ada. Heeh. Ya kan? Katanya yang kejatuhan lonceng ada kan itu? Yang kejatuhan lonceng di gereja lain tuh Romo. Bukan di Ganjuran. Kalau yang Ganjuran kejatuhan pintu depannya. Iya. Jadi pintu depan Meninggal. itu ambruk meninggal. Itu Iya kan? mau menikah itu. Iya, Sebentar makanya. lagi mau menikah itu. Bener kan yang saya dengar kan gitu. Iya. Jadi kejatuhan tuh ya, Heeh. Gitu. meninggal. Iya. Bule saya itu maju loh. Iya. Kalau enggak, Heeh. ya puji Tuhan selamat. Kalau suster-suster, nah suster saya yang kena satu ini di gereja itu Romo. Di gereja kan? Ya, jadi yang suster saya yang matanya sekarang yang cacat. Itu karena dia di gereja, lalu suster-suster yang lain bersama Romo keluar lewat pintu samping, melarikan dirinya lewat pintu samping. Tetapi suster saya yang satu ini dia menyelamatkan diri tuh ke pintu depan Oh, malah. yang patah itu Yang ya. ini. Nah, ketika dia sedang proses berjalan menyelamatkan diri itulah terus kejatuhan bangunan-bangunan itu. Oh, ya, Lalu ada yang runtuhannya. kena mukanya, matanya gitu. Tapi Itu ya puji Tuhan ya selamat masih ya. ya, dan itu kami nggak ada suster-suster yang tahu bahwa dia kena gitu. Nah, ketika sudah mulai goncangannya kan itu sekitar 59 detik ya kalau nggak salah. Gak lama kok itu. Iya, nggak lama Pagi. kata. Ya, dan itu hanya 5,9 sebenarnya, tidak terlalu ini, tetapi karena Kadang rendah loh. iya gitu. Nggak terlalu dalam. Iya. Dan itu pagi-pagi, jadi itu menyebabkan banyak orang nggak siap dengan kejadian itu. Nah, itu setelah kejadian itu kan Romo saya pergi ke mana? Ke rumah sakit karena kami punya karya rumah sakit Iya, di iya. sana di Ganjuran. Wah, saya sudah yakin pasti di rumah sakit banyak sekali yang Pasiennya. pasien di sana butuh bantuan. Lalu saya mencari memang suster saya ini, karena suster itu sebenarnya berkarya bersama saya di panti asuhan. Hanya dia nggak ikut misa ke panti. Maka saya cari kemana ya suster saya itu. Lalu kok saya nggak lihat. Lalu ada orang tuh Romo yang teriak-teriak panggil saya. Suster, di sini ada temennya. Saya terus pergi lihat. Ya ampun suster, namanya suster Kalista. Wah ya ampun suster Kalista. Saya sudah nggak bisa mengenali lagi wajahnya itu Karena ini Romo. ya, Karena kan hancur. Oh, sempat hancur. Hancur ini di sebelah sini nih hancur gitu. Jadi udah saya enggak tahan rasanya, tapi itu harus dibersihkan karena banyak tanah. Iya kan? Ya, banyak sekali tanah ini di ininya Romo. Lalu saya bersihkan. Nah, ketika kejadian itu ya, tahu Membersihkan. saya lagi bersihkan, lalu banyak sekali kan pasien-pasien, suster tolong saya, suster. Semua orang kan pengen ditolong ya Romo ya. Dokternya kebetulan karena kami itu rumah sakit yang kecil, jadi dokternya juga hanya satu gitu. Lalu tapi saya fokus nih menyelamatkan suster saya dulu gitu ya, suster saya yang, tapi yang lain kan juga ada suster-suster yang lain yang nolongin begitu. Nah, ini tahu-tahu ada pengumuman Romo, pengumuman bahwa akan terjadi tsunami. Waduh. Gitu. Semua orang kan panik ya, melarikan diri, yang pasien-pasien di rumah sakit yang awalnya rumah sakit itu penuh dengan pasien, Sepi juga. gitu, melarikan diri semua, pergi gitu ya. Nah, Padahal luka-luka loh. luka-luka, tapi karena takut karena ada pengumuman bahwa ada tsunami gitu. Nah, semua pada melarikan diri. Saya bilang, waduh ini gimana nih suster saya satu ini, masa saya melarikan diri gitu ya. Jadi akhirnya saya itu tetap bertahan di situ. Lalu yang karena saya itu ya panik, mungkin karena saya panik Meskipun getar-getir ya. getar-getir, panik, benar-benar panik. Biasanya kan tempat tidur pasien itu mudah digeret ya harusnya,
Tapi karena saya panik, saya bingungin kok nggak bisa. Saya tarik-tarik, kok nggak bisa sih? Aduh ini gimana Tuhan, saya gitu. Wah ini tsunami datang, ini gimana? Ini saya sudah, wah mati saya ini toh sama teman saya ini saya pasti mati. Jadi sudah saya tarik-tarik nggak bisa. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah kalau memang harus mati di sini ya udah. Jadi Tapi nggak ada kan. tapi ternyata itu hanya Ya perakiraan. bukan hoax itu loh Romo. Tapi Jadi orang, efeknya kan emang sebegitu. tapi kemudian akhirnya dengan kejadian tersebut itu yang membuat banyak orang yang meninggal kan, Iya, karena ketika itu mereka sebenarnya sedang berusaha menyelamatkan yang tertimbun bangunan-bangunan reruntuhan itu. Tapi karena ada informasi, ada Jadinya nggak berita, tertolong. iya bahwa ada tsunami, semua yang asik menolong itu, sibuk menolong orang lain itu, akhirnya juga, jahat banget ya itu ya. itu sih Romo. Jadi Hoax ya. ya jadi Jadi itu pengalaman yang iya getar-getir ya. getar-getir Dak, itu. dek, dek, dek. Terutama yang di gempa ini ya. Iya, saya sih merasa memang pengalaman gempa karena waktu kami menyelamatkan diri, saya dan anak-anak panti itu menyelamatkan diri dari ruang doa. Kami kan misalnya di ruang doa ya Romo ya, di panti asuhan itu. Ruang doa nggak kena kan? Ruang doa kami retak-retak, tetapi samping kiri kanannya tuh rubuh. Jadi sebenarnya halamannya sangat kecil itu, dan kami berapa 50-an anak ya di Penuh halaman dong. kecil itu ya, penuh. Keluar semua. Dan guling-guling sampai apa, slayer saya ini udah nggak jelas, baju saya putih semua mau, karena kan runtuh itu debu ya, runtuh di itu. Waktu itu saya hanya bilang, Romo loh, saya sudah yakin bahwa kayaknya saya sudah nggak selamat waktu itu ya. Saya bilang, Tuhan ampunilah dosa-dosa saya. Saya hanya gitu, Tuhan ampunilah dosa-dosa saya, kayaknya saya sudah yakin nggak selamat ini. Jadi sekarang saya nggak dapat minyak suci nih. Jadi, Tapi kan misa. iya misa, tapi Lagi misa kan juga kan iya itu. sedang misa itu belum Romonya selamat komuni. juga ya. Iya kami belum komuni. Orang tadi bilang-bilangin Bapak kami Iya kok. tapi itu belum komuni. Bebaskanlah kami dari Yang yang jahat, jahat. ternyata gempa. Iya. Guduk gitu. Dan memang kami terbebas Romo Ya, ya toh. Jadi maksud saya anak-anak dari 50 anak yang ikut misa bersama saya dan ada Selamat suster ya. satu, selamat semua begitu. Amin ya. Ya meskipun kami dikurung oleh reruntuhan gitu. Kan saya juga datang saat Ha-ha. itu juga. Iya. Karena saya pikir itu kan daerah saudara saya itu. Oh, Puji saya cek nggak ada. Nggak ada yang- Nggak ada. tapi Cuma itu ada tadi, tetangga ya. tadi kiri kanan yang alami gitu, lalu kita bantu. Iya. Aku dulu inget kok itu bawa 2 kontainer. Iya, tapi saya nggak ketemu Bantuan. Romo. Nggak ketemu lah, suster lagi getar-getir. Gini aja susah ya. Iya, karena panik Panik gitu. juga ya. Tadi saya bilang kan panik banget ya. Jadi pengalaman itu kira-kira kalau diambil dari pengalaman iman apa ya suster ya? Saya sih merasa begini ya Romo. Tuhan itu untuk saya ya Romo, Ya. sebagai pribadi, saya merasa Tuhan itu sungguh selalu melindungi. Kadang-kadang saya merasa, saya selalu berpikir kok kayaknya Tuhan itu tidur ya. Nah, saya gitu. Tuhan tidur kok nggak ngapa-ngapain, kita kena bencana seperti ini. Kok sepertinya nggak ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya Tuhan itu berkarya di luar yang saya kehendaki Pikirkan, ya. atau yang saya pikirkan begitu. Karena nyatanya akhirnya kami juga selamat begitu. Para suster, bahkan anak-anak panti dan juga bayi-bayi. Waktu itu hari pertama gempa kan setelah malamnya, pagi gempa, malamnya hujan deras sekali Romo. Iya betul. Nah, itu saya merasakan sungguh bagaimana luar biasanya Tuhan itu melindungi kami itu Romo. Coba bayangin, Iya. udah mati listrik, Ya, gelap, hujan. hujan deras. Saya kan ngalamin itu. Oh, dan kami nggak bisa itu kan Romo, kita nggak bisa tinggal Iya. di dalam Tapi rumah. saya datang sukarela betul. Oh. Saya tidurnya di luar. Iya, di luar itu Romo. Kita di luar, nggak berani ada yang masuk, Iya. takut gempa susulan Iya. kan. Tidurnya di tanah. Ya, Ya, DPR. Jadi hanya tidur di tanah itu Orang karena masak takut. aja pakai air hujan. Saya masih ingat kok masak pakai air hujan. Oh, Masak super Jadi mie. Romo juga ngalamin dong ya. Artinya saat itu terjadi, saya tahu lah ini daerah saya. Pagi-pagi kan, langsung saya koordinasi dan kita merapat ke sana dengan kebetulan waktu itu masih punya OMK. Oh, 30 orang kita merapat ke sana Jadi untuk langsung. bela rasa. Dan- Tolong dulu, saya pengen lihat dulu saudara saya ada Iya. nggak gitu. Cek,
dari ganjuran Mm-mm. selamat. Tapi pengalamannya itu, Mm-mm. bule saya awalnya yang di gereja misa, dia kan Mm-mm. rajin misa. Mm-mm. Tiba-tiba kok maju ke depan, biasanya di belakang. Mm-mm. Gempa katanya ambruk, yang Mm-mm. mati yang bagian belakang. Mm-mm. Itu memang yang meninggal yang mau menikah itu, Romo, kasihan itu. Suami istri, calon ya. Calon baru mau menikah. Wah. Dalam waktu dekat itu akan menikah sebenarnya. Dua tapi ya. Enggak, yang satu perempuan Oh gitu. gitu ya. Gitu. Jadi 2 orang. Satu yang meninggal. Ada juga memang yang meninggal 2 dengan, tapi itu Bukan sudah yang situ, usia sudah ya. usia, ya. Sudah usia. Itu saya bantu nolongin itu, Romo. Iya, Artinya bantu koster di gereja, karena kebetulan saya pas mau ke rumah sakit lalu kosternya panggil saya, suster ini tolong bantu. Jadi bantu karena ketiban ya. ketiban, dan maaf wajahnya sudah nggak jelas lagi, bentuk-bentuknya Nggak nggak ya? jelas. Jadi saya kemudian ambil selimut ke biara. Saya memberanikan diri saja tuh, lemari kami semua di Iya. biara itu jatuh semua kan, Iya. lemari ambruk semua gitu. Nah, saya memberanikan diri saja masuk ke dalam rumah, ambil selimut Romo untuk membungkus jenazahnya. Mungkin ini panggilan suster di saat getar-getirnya Iya, itu gitu begitu. ya kan. Iya, Di Romo. sini gempa bumi, di sana gunung Merapi. meletus. Satunya lagi banjir. Banjir. Emang Iya. suster Iya, dipanggil untuk menolong orang. sepertinya begitu. Gitu ya. Jadi bukan karena sial ya. Iya, tadi saya pikir apa saya ini kalau kemana-mana dikejar kesialan Iya, gitu, enggak. dikejar bencana gitu ya. Iya. Tapi kan tadi setnya ya, Iya. Tuhan masih melindungi. Iya. Nyatanya 3 bencana itu kan Tuhan melindungi, Romo. Iya betul Iya. ya, sehat puji Ya, Tuhan. puji Tuhan saya sehat sampai sekarang. Amin. Masih Dan- makan banyak. Iya. Kalau makan banyak kayaknya enggak. Iya. Keren getar-getir kehidupannya. Terima kasih ya suster Ya, ya. sama-sama, Romo. Luar biasa Bapak Ibu saya terkasih, inilah pengalaman kisah-kisah kehidupan yang menarik ya. Saat-saat genting Tuhan masih melindungi dan menolong. Saat-saat juga menjalani tugas berutusan, entah kemana diutus. Mungkin kerap kali mengalami sebuah kok sial ya, tapi sebetulnya itu dipanggil untuk menolong gitu ya. Dan dibalik kisah-kisah ini memang ada makna yang boleh kita pelajari bersama. Matur nuwun suster, Oke, sami-sami, tetap Romo. semangat. Terima Jangan kasih. dipindah lagi kali ya. Tetap semangat ya dimanapun ya. Ya, Romo. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian terkasih, itulah kisah-kisah kehidupan. Semoga memberi warna, inspirasi, peneduhan buat kita bersama. Akhirnya makan ketupat, minum najus, kita jawab cake. Tetap semangat melayani Yesus. Pojok Iman. Pojok Iman.